Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mewawancarai salah satu tenaga pendidik di Universitas untuk memenuhi tugas kuliah kami pada mata kuliah pendidikan luar sekolah, yaitu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kakak. Langsung saja. Yang pertama pertanyaannya adalah apa tujuan utama diingatkan itu saya teknik? Yang pertama, Sesuai dengan pengertiannya, bimbel merupakan bimbingan belajar atau bimbingan belajar tambahan dari sekolah untuk anak-anak. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk mengasah lebih dalam lagi dan memperdalam ilmu yang anak-anak pelajari di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, tujuan bimbel saya ini dibangun adalah untuk membantu anak-anak yang merasa tertinggal pelajarannya di sekolah, sehingga bimbel ini dapat membantu mereka untuk menyelesaikan pelajarannya dengan tepat puas. baik, selanjutnya pertanyaan kami, siapa saja yang menjadi sasaran peserta didik di bimbel Zayada ini? Adapun sasaran di bimbel Zayada ini adalah dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA ataupun perkiraan usia dari usia 6 sampai dengan 17 tahun. Baik, berarti di sini menerima TK sampai jenjang SMA ataupun jenjang pertama ke tahun usianya. Selanjutnya program belajar apa saja yang tersedia di bimbel Zayada ini? Baik, adapun program belajar yang disediakan di Indonesia ada beberapa, yaitu yang pertama program mengaji. Program mengaji ini adalah program anak-anak belajar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Yang kedua ada program tahfiz. Nah, untuk anak-anak yang masuk bimbel tahfiz ini khusus bagi anak-anak yang sudah Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga adalah matematika. Matematika ini dimasuki oleh anak-anak dari usia 7 sampai dengan 17 tahun sampai SMA. Selanjutnya ada program bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris adalah bimbingan belajar untuk anak-anak yang ingin mengasah kemampuannya di bidang bahasa Inggris. Kemudian ada bimbingan belajar Kalistum. Nah, Kalistum ini adalah program belajar tambahan membaca, tulis, dan berhitung. Biasanya Kalistum ini diisi oleh anak-anak dari usia 6 sampai dengan 8 tahun. Bahkan bagi anak-anak yang tertinggal ada juga beberapa anak-anak yang masuk usia 9 tahun. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang biasanya atau yang sering digunakan di bimbel Zayada ini? Baik, adapun metode pembelajaran yang kami gunakan di bimbel Zayada sepertinya masih sama juga dengan sekolah, yaitu metode ceramah, menghafal, dan play to learn. Ya. Yang pertama ada metode ceramah, sama seperti sekolah, kami menjelaskan anak-anak memperhatikan, memahami apa yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua menghafal. Menghafal ini yang merupakan metode belajar yang digunakan untuk les bahasa Inggris dan tahfiz, dan juga ada matematika. Selanjutnya ada metode learn play to learn, ya. Jadi selama belajar atau selagi belajar kami juga sesekali bermain sambil belajar agar anak-anak tidak bosan dan tidak jenuh atas apa yang kami ajarkan, dan juga anak-anak memahami pelajaran yang kami sampaikan. Baik, pertanyaan terakhir nih Kak, apa kendala yang biasa atau yang terbesar yang pernah dihadapi selama berdirinya Zayada, bimbel Zayada ini? Bagi saya, kendala paling besar yang dihadapi selama mengajar di sini mungkin lebih ke memahami karakteristik anak atau peserta didik. Karena dalam mengajar, ya, sebelum mengajar kita harus kenal dulu nih anaknya. Kalau kita udah tahu karakter anaknya seperti apa, kita sudah tahu cara mengajarnya seperti apa, supaya untuk memudahkan si anak ini dalam memahami pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua, mengalokasikan waktu. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi, ya. Kalau kita sudah tahu watak anak-anak ini, cara belajarnya seperti apa, maka kita sudah bisa mengalokasikan waktu. Tapi untuk di awal, alokasi waktu ini masih sebagai
atas waktu dan kesempatannya dalam membantu tugas kuliah saya. Saya harap dari saya ini semoga kedepannya makin berkembang, makin banyak generasi-generasi yang cemerlang. Baik, sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.